Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai akuntansi sebagai penghasil informasi. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya, Safira Karin Hidayah dengan NIM 1917 051002, kemudian IGA Agung Ari Pratnya Sinta Dewi dengan NIM 1917 051128 dan NIM Erin Dwi Payanti dengan NIM 1917 051212. Adapun subbahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu akuntansi sebagai penghasil informasi. Seperti yang telah kita ketahui, akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi-informasi yang berkaitan dengan ekonomi yang dapat dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Akuntansi dikatakan sebagai penghasil informasi dilihat dari tujuannya, yakni membuat sistem pemrosesan dan sistem komunikasi yang dapat meringkas informasi suatu perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Dengan demikian, akuntansi bisa dipahami sebagai penghubung antara kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan pembuat keputusan. Selanjutnya, mari kita lihat tabel berikut. Hubungan antara informasi akuntansi, kegiatan ekonomi, dan pengambilan keputusan. Jadi, hubungannya di sini dapat kita lihat adanya akuntansi sebagai penghasil informasi akuntansi dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi untuk menjelaskan informasi perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak pemakai internal perusahaan maupun pemakai eksternal untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini nantinya akan memberikan feedback atau hasil yang berdampak pada perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu, berkaitan dengan pemakai internal dan eksternal, akuntansi telah berkembang menjadi dua jenis akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang disusun untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan oleh pemakai internal. Sedikit saya jelaskan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini pemakainya ialah pihak eksternal dan akuntansi manajemen pemakainya ialah pihak internal. Kemudian dari lingkup informasi, untuk akuntansi keuangan perusahaan disajikan secara keseluruhan, sedangkan informasi dari akuntansi manajemen ini hanya bagian dari perusahaan saja. Dan fokus informasi untuk akuntansi keuangan berorientasi ke masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen berorientasi ke masa yang akan datang. Kenalkan, nama saya Ibu Setiayu Agung Ari Pratnya Sinta Dewi dengan NIM 1917 051128. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Pentingnya informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan untuk digunakan sejumlah pihak. Para pemakai informasi akuntansi ini memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Sistem akuntansi akan mengeluarkan laporan yang menyajikan informasi pokok kepada para pemakai informasi akuntansi. Ada beberapa manfaat informasi akuntansi, yaitu yang pertama menyediakan laporan keuangan, yang kedua dasar pengambilan keputusan, yang ketiga penambahan modal bisnis badan usaha, yang keempat audit dan pajak. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ialah pihak internal, yaitu pemilik atau owner. Pemilik perlu mengetahui
posisi keuangan, melihat investasi membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Yang kedua, manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun rendah membutuhkan informasi akuntansi yang cermat yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. Pihak eksternalnya yaitu yang pertama kreditor. Kreditor akan menilai perusahaan apakah dapat mengembalikan pinjaman atau tidak. Yang kedua, pemerintah, di mana instansi pemerintah harus bisa memastikan bahwa pemakai informasi akuntansi perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, investor. Setiap investor wajib menggunakan informasi akuntansi perusahaan, karena nantinya mereka akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Yang keempat, ada karyawan, di mana para karyawan yang tidak mempunyai peran langsung dalam manajemen inti perusahaan akan dianggap sebagai pemakai informasi akuntansi eksternal. Yang kelima, konsumen atau pelanggan. Tujuan utama mereka dalam menggunakan informasi akuntansi perusahaan yaitu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasok keperluan mereka di masa depan. Yang keenam, ada masyarakat. Mereka adalah para jurnalis, analis, akademisi, aktivis, dan juga individu lainnya yang memiliki kepentingan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketujuh, mitra bisnis, di mana setiap perusahaan hampir pasti mempunyai rekan bisnis dalam menjalankan badan usahanya. Dan yang kedelapan, yaitu otoritas pajak, di mana untuk bisa menentukan kredibilitas pajak perusahaan, maka pihak perusahaan harus bisa menyertakan informasi keuangannya. Selanjutnya untuk materi ketiga yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis, yaitu yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Adapun tiga informasi utama dalam laporan laba rugi yaitu yang pertama, pendapatan merujuk pada penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, pengeluaran atau beban adalah biaya operasional yang terjadi pada perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Dan yang ketiga, untung atau rugi mengacu pada laba bersih atau laba rugi yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari pengeluaran. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dery Nupayanti dengan NIM 1917051212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Jenis laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasanya disebut dengan cash flow dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Selanjutnya, laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Tiga informasi utama dalam laporan neraca yaitu: pertama, aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan secara legal dan ekonomis. Aset diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas merupakan kewajiban suatu perusahaan berutang kepada orang atau perusahaan lain. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Dan yang ketiga merupakan ekuitas. Ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan liabilitas. Item-item dalam ekuitas termasuk modal saham, laba ditahan, saham preferred, dan reserve. Perubahan aktiva dan liabilitas selama periode tertentu akan mempengaruhi nilai bersih ekuitas. Anda dapat menghitung nilai bersih ekuitas suatu perusahaan dengan menghilangkan liabilitas dari aset. Dan jenis laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya.
Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.